Shalom, kita mulai dulu ya. Ah, kita mulai dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai kami sampai saat ini, sampai kami dapat menyelesaikan pengkhotbah 12. Itu semua karena Engkau yang kehendaki, Tuhan. Terima kasih kami dapat menutup di akhir tahun 2020 penuh dengan firman-Mu ya Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus tetap jaga hati kami agar kami dapat tetap setia untuk belajar firman-Mu setiap saat, karena itulah yang menjadi kehidupan kami. Ampunilah kesalahan kami, jauhkanlah kami daripada yang jahat, lepaskanlah kami dari percobaan, karena Engkaulah yang punya kuasa, kemuliaan, dan kerajaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, hari ini kita sudah sampai pengkhotbah pasal yang terakhir, yaitu pengkhotbah pasal 12 ayat 1 sampai 14. Mari kita baca firman Tuhan terlebih dahulu. Karena ini unik, jadi firman Tuhannya mungkin satu firman, satu penjelasan, satu firman, satu penjelasan ya. Jadi tidak seperti biasanya. Oke, pendahuluan saudara. Memang kata pengkhotbah yaitu Salomo, jadikan Tuhan Yesus prioritas nomor 1 Anda dalam hidup. Dan lakukan saat tubuh Anda masih kuat, dan pikiran Anda masih jernih, dan hidup Anda masih menyenangkan. Anda mungkin berpikir bahwa iman, spiritualitas adalah untuk orang tua. Tetapi Alkitab menarik kata ini berulang-ulang kepada orang masih muda dan dalam masa jayanya. Karena iman adalah petualangan yang menantang dan yang menarik yang akan menempati semua energi Anda. Orang tua membutuhkan Tuhan Yesus juga, tentu saja. Tetapi bahkan mereka yang terbaik mampu menangani usia tua jika hubungan dengan Tuhan Yesus mereka mulai saat mereka muda. Ingat kata-kata pengkhotbah 11 terakhir, dosa-dosa muda akan meletakkan fondasi bagi kesedihan-kesedihan di masa tua. Jadi lebih baik kita kenal Yesus dari muda dan bergiat dari muda untuk mengenal Yesus dibandingin tunggu aja lah itu urusan orang tua gitu. Disinilah pengkhotbah 12 masuk. Oke. Pengkhotbah 12 masuk dengan ini. Jadi jangan orang lain katakan, wah, istilahnya orang lain masih main ke mall, masih main apa, kamu kok masih muda, duduk di rumah aja baca Alkitab kayak orang tua. Jangan. Justru firman Tuhan itu untuk orang muda. 50-an masih muda, masih. 40-an masih muda, masih. 30-an masih muda, masih. Muda di sini adalah tubuh kita masih bisa jalan, masih kuat, pikiran kita masih jernih, dan hidup kita masih menyenangkan. Oke, kita mulai pengkhotbah 12 ayat 1 sampai 2. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, ya, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap. Artinya apa? Kita sudah menutup mata. Dan awan-awan datang kembali sudah hujan. Sudah ganti generasi, saudara. Oke? Ya. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Mungkin saat kamu tua, kamu udah nggak ada gigi lagi untuk menikmati makanan. Ya, tidak ada kesenangan lagi di dalamnya. Benar kan? Nah. Ini adalah versinya perjanjian lama dari carilah dahulu kerajaan Allah. Ini adalah versi Salomo dari Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi betapa mudahnya untuk mengabaikan Tuhan ketika Anda terjebak dalam kenikmatan dan kesempatan mudah. Kita tahu bahwa hari-hari gelap, hari-hari sulit dan jahat akan datang ke kemudian hari. Jadi lebih baik kita meletakkan dasar spiritual yang baik sedini mungkin dalam kehidupan, seperti yang kita lakukan sekarang. Selama masa muda kita, langit cerah, karena mata kita yang cerah sebenarnya. Ya, akan tetapi tiba waktunya ketika ada kegelapan dan badai demi badai. Nah,
Ini adalah penjelasan dulu dari ayat 1 sampai ayat 2. Nah, ini agak unik di pengkhotbah 12. Ayat 3 sampai 7 itu memberi kita salah satu deskripsi paling imajinatif tentang usia tua dan kematian yang tidak ditemukan dimanapun di dalam literatur dunia. Jadi Salomo itu pakai puisi yang begitu keren untuk menggambarkan tentang usia tua. Ini ada di ayat 3 sampai ayat 7. Karena itu saya akan presentasikan ayat per ayat. Jadi saya mulai dengan ayat 3 dulu. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Ini artinya ini saudara, penjaga-penjaga rumah itu adalah lengan dan tangan Anda gemetar. Lengan dan tangan. Orang-orang kuat itu kaki, lutut, dan bahu Anda melemah dan membungkuk Anda. Perempuan-perempuan penggiling itu gigi saudara. Gigi Anda berhenti karena berkurang jumlahnya. Jendela itu mata Anda mulai memburuk. Jadi pengkhotbah 12 ayat 3 itu artinya gini. Pada waktu lengan dan tangan Anda gemetar, dan kaki, lutut, dan bahu Anda melemah, dan gigi-gigi Anda berhenti karena berkurang jumlahnya, dan mata kamu melihat keluar semuanya menjadi kabur. Itu adalah deskripsi imajinatif tentang tua, saudara. Keempat, dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Pintu-pintu itu adalah pendengaran atau mulut. Jadi entah pendengaran Anda mulai gagal, pintu-pintu Anda sudah tertutup, atau mulut Anda tertutup karena kehilangan gigi. Ya, penggilingan. Anda tidak bisa mengunyah makanan dan telinga Anda tidak bisa mendengarkan suara di luar. Nggak bisa ngegiling lagi, saudara. Udah lemah. Kicauan burung. Itu artinya suara menjadi seperti kicauan burung. Anda bangun pagi seperti burung dan berharap bisa tidur lebih lama. Maksudnya kalau orang tua itu cenderung bangunnya itu lebih pagi dari burung. Jam 3, jam 4 itu udah bangun. Tapi nggak bisa tidur lagi, saudara. Ya kan? Penyanyi perempuan. Itu artinya suara Anda sudah mulai bergetar dan melemah. Ini juga adalah deskripsi imajinatif dari usia tua. Pengkhotbah 12 ayat 5a. Juga orang menjadi takut tinggi, dan ketakutan ada di jalan. Pohon padam itu adalah almond, saudara. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah. Ini artinya gini, saudara. Takut tinggi itu Anda takut jatuh ketika Anda jalan. Karena kaki kanan Anda sudah lemah. Pohon badam itu almond, saudara. Jadi jika masih ada rambut yang tersisa, akan berubah menjadi putih. Karena bunga almond yang mekar itu warnanya putih. Jadi ini artinya belalang itu Anda hanya menyeret diri Anda sendiri. Seperti belalang di akhir musim panas. Karena belalang di akhir musim panas itu jalannya nyeret, saudara. Jadi pengkhotbah 12 ayat 5a juga berkata bahwa Anda akan takut jatuh ketika Anda berjalan, ya. Dan rambut Anda akan menjadi putih, serta Anda akan berjalan dengan menyeret diri Anda dengan susah payah. Ini juga adalah deskripsi imajinatif dari usia tua. Dan nafsu makan tidak dapat dibangkitkan lagi, karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Nah, ini gampang ya. Nafsu makan mungkin Anda kehilangan nafsu untuk segala sesuatu, saudara. Makan, minum, ya. Atau mungkin hasrat seksual juga udah nggak ada lagi, saudara. Ya. Rumah kekal itu adalah Anda menuju pergi ke kematian. Peratap-peratap itulah orang yang meratapi kematian Anda. Oke? Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air, dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Saudara, ingat nggak pengkhotbah 1 ayat 1 apa artinya? Bunyinya apa? Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah. Segala sesuatu adalah sia-sia. Ini adalah inklusio, saudara.
Jadi antara pengkhotbah 1 ayat 2 sama pengkhotbah 12 ayat 8 inclusio, dua kata yang sama. Berarti dari semua yang dia jabarkan dari 1 sampai 12 ini, ya, intinya adalah kesia-siaan kalau di dalam dunia ini. Oke, nah saya akan jelasin tentang apa itu rantai perak, pelita emas, tempayan, roda timba, ya. Nah, untuk rantai perak, saya mau Anda untuk berpikir tentang, ingat nggak kalau kita nonton film Hercules itu ada Hades, ada neraka. Jadi ada dua nenek sihir yang pegangin tali dari perak dan mereka gunting. Tanda orang itu akan kehilangan nyawanya. Nah, ini ada di mitologi zaman dulu sebenarnya. Ya. Nah, di sini dia. Ayat 16 menjelaskan sebuah pelita emas. Pelita dulu itu dari mangkok, Saudara. Mangkok ada minyaknya dikit, ya. Ya, tergantung di langit-langit yang terhubung dengan sebuah rantai perak. Rantai putus, pelita pecah. Tali kehidupan yang rapuh diputus dan terang kehidupan padam. Jadi hanya orang kaya yang bisa memiliki pelita mahal. Jadi Salomo mungkin mengisyaratkan bahwa kematian tidak membedakan orang. Bahkan orang yang mempunyai pelita emas pun, jika rantainya putus, maka pelita pun akan putus. Ya. Ayat ini juga menggambarkan sebuah sumur dengan roda timba untuk membawa tempayan berisi air. Suatu hari jika roda pecah, tempayan pun akan pecah dan akhirnya tiba. Sumber air adalah gambaran kuno tentang kehidupan. Ketika mesin kehidupan berhenti bekerja, air kehidupan berhenti mengalir. Jantung berhenti memompa. Darah berhenti bersirkulasi dan kematian telah datang. Roh meninggalkan tubuh. Tubuh mulai membusuk dan akhirnya berubah menjadi debu. Okay. Nah, untuk terakhir kalinya dalam ceramahnya, pengkhotbah berkata, kesia-siaan belaka, kesia-siaan segala sesuatu adalah sia-sia. Ya, pengkhotbah menutup dari awal mulanya pengkhotbah 1 ayat 2 jangan juga berkata kesia-siaan segala sesuatu adalah sia-sia. Menekankan, inklusio ini menekankan bahwa kehampaan hidup tanpa Tuhan. Ketika Anda melihat kehidupan di bawah matahari, segala sesuatu tanpa sia-sia. Tetapi ketika Anda mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda, jerih payah Anda tidak sia-sia di dalam Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58. Dan inilah perkataan Yesus. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka telah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi, hidup kesia-siaan belaka itu dipatahkan dengan satu kata, yaitu mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat yang merupakan hidup yang kekal. Oke, itu adalah pengkhotbah 12 ayat 1 sampai 8. Kebanyakan sih cuma deskripsi bahwa kalau mau kenal Yesus itu kenal dari muda, dari sekarang. Jangan tunggu tua. Waktu kamu udah nggak bisa baca lagi, nggak bisa main internet untuk ibadah Google Meet lagi. Ya, segala sesuatu udah susah. Sekarang kalian masih bisa bangun, masih bisa lihat handphone, bisa belajar firman, lakukan sekarang. Karena ada saatnya gigi Anda akan ompong, ada saatnya lutut Anda tidak bisa berjalan lagi, ada saatnya rambut Anda udah putih semua. Saat itu, kalau Anda barusan berkata, Tuhan Yesus sembuhkan aku, kalau aku sembuh nanti aku akan mengikut Engkau. Anda munafik. Udah tidak tulus lagi. Anda punya motivasi, Anda udah tidak tulus lagi untuk mengikuti Tuhan Yesus. Anda hanya mau kesembuhan. Oke? Kalau mau motivasi Anda tulus untuk mengikuti Yesus Kristus, lakukan sekarang saat Anda masih sehat. Ya. Kita mulai lagi dengan bagian kedua, yaitu pengkhotbah 12 ayat 9 sampai 12. Jadi selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak misal. Pengkhotbah berusaha mendapatkan kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Kata-kata orang berhikmat seperti kusa dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Satu gembala, ingat saudara. Lagi pula anakku, waspadalah. Membuat banyak buku tak akan ada akhirnya
dan banyak belajar melelahkan badan. Ini artinya jangan disalahartikan, nanti saya akan terangkan. Oke? Jadi ini tentang deskripsi bahwa penulis, yaitu Salomo, adalah seorang yang berhikmat. Dia nulis ini nggak sembarangan, saudara. Dia menimbang, menguji, dan menyusun. Dia pakai kata-kata yang menyenangkan, tapi ditulis dengan kata-kata kebenaran secara jujur. Ya, kata-katanya itu seperti paku yang ditancapkan ke dalam hati kamu, diberikan oleh satu gembala agung kita. Dan waspadalah, saudara, jangan baca buku yang enggak di luar Alkitab. Baca Alkitab dulu, baca buku lain boleh, tapi banyak buku yang tidak benar saat ini. Oke, saya mulai itu. Salomo merupakan guru yang bijaksana, ayat 9. Seorang telah mengatakan bahwa hidup itu seperti sekolah. Nah, kecuali bahwa kadang-kadang Anda tidak tahu apa pelajaran sampai Anda telah gagal ujian. Allah mengajarkan kita, ya, Allah mengajarkan kita, bukunya apa, saudara? Terutama dari firman-Nya, nggak ada yang lain, saudara. Ya, tetapi dia juga mengajarkan kita melalui penciptaan, sejarah, berbagai pengalaman hidup. Salomo menjelaskan karakteristik karyanya sendiri sebagai guru kebenaran Allah. Salomo adalah guru manusia yang paling bijaksana di sisi Allah. Jadi Raja Salomo mempelajari dan mengeksplorasi banyak subjek. Kenapa dia bisa eksplorasi banyak subjek? Karena dia kaya, saudara. Dia ada fasilitas, dia ada resource. Dan beberapa kesimpulannya ia tulis di kitab Amsal. Jadi yang nulis ini adalah guru yang bijaksana. Salomo juga merupakan guru yang teratur, saudara. Secara mempelajari suatu masalah, ia menimbang kesimpulannya dengan hati-hati dan kemudian mengaturnya dengan tertib. Seluruh pendekatannya tentu ilmiah. Salomo berusaha untuk berhati-hati dalam pengajarannya, karena bahaya pengajaran, saudara. Jadi dia menggunakan kata-kata yang dapat diterima. Ini berarti kata-kata menyenangkan atau ramah, yang memenangkan perhatian pendengar dan pembacanya. Namun, saudara ingat, dia juga tidak membelokkan pesannya atau menyanjung jemaatnya. Dia tidak cari perhatian manusia. Dia selalu menggunakan kata-kata kebenaran yang tegak. Amsal 8 ayat 6-9. Seperti Tuhan kita Yesus Kristus, Raja mampu menggabungkan kasih karunia dan kebenaran. Nah, di sini saya mau cerita sedikit, saudara. Kelemahan-kelemahan gereja sekarang itu mereka selalu mentimpangkan firman Tuhan. Istilahnya kayak begini, saudara. Barusan ketemu orang yang belum kenal Tuhan. Dia lagi depresi. Tenang, saudara. Anda berharga di mata Tuhan. Saudara, sorry, di firman Tuhan di mana tertulis bahwa Anda berharga di mata Tuhan? Di firman Tuhan cuma berkata gini, satu manusia itu lebih berharga dari banyak burung pipit. Lebih berharga dari burung pipit. Tidak berarti orang berdosa itu berharga di mata Tuhan. Sedangkan firman Tuhan yang benar mengatakan apa? Tidak ada seorang pun yang benar. Tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Semua telah berbuat jahat dan kehilangan kemuliaannya. Bagaimana dibilang kamu itu cantik, kamu itu berharga di mata Tuhan. Tuhan itu benci sekali sama dosa, saudara. Kecuali dia sudah masuk Kristen, sudah ada Tuhan Yesus ada di dalam diri dia. Kalau dalam proses dia ada istilahnya penderitaan, baru saya bilang, tenang, kamu sudah ada Yesus di dalamnya. Kamu berharga di mata Tuhan. Karena Yesus Kristus ada di dalam kamu. Itu baru benar. Nah, kadang-kadang orang belum apa-apa, kamu berharga di mata Tuhan. Istilahnya dia tidak menggabungkan hukum dan Injil. Dia hanya Injil aja, kabar baik doang. Tapi dia tidak memberikan fakta bahwa kamu itu sebenarnya orang berdosa. Karena orang itu harus digituin dulu, kamu itu orang berdosa, barusan dia bisa cari obatnya apa? Obatnya Injil. Udah obatnya Injil, dia telah terima Tuhan Yesus. Barusanlah dalam proses dia melalui penderitaan, kita barusan bisa bicara, kamu sudah terima Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah yang dikatakan Allah, kepadanya aku berkenan. Karena itu kamu berharga di mata Tuhan. Bukan karena kamunya, tetapi karena Yesus Kristus yang ada di dalam kamu. Itulah, saudara. Jadi ingat, buku pelajaran kita adalah Alkitab. Tidak ada yang lain, saudara. Ada orang yang
berkata di luar Alkitab, lari langsung saudara, lari. Ya, hidup adalah sekolah dan kita harus merendahkan diri dan belajar semua yang kita bisa. Buku pelajaran kita adalah Alkitab dan Roh Kudus adalah guru kita. Ya. Yohanes 14 ayat 26, 15 ayat 26, 16 ayat 12 sampai 15. Nah, katanya guru kita adalah Salomo yang tadi. Ya, Roh Kudus dapat menggunakan guru manusia yang sengaja dikasih karunia-Nya untuk mengajar secara pribadi dari firman-Nya. Gitu. Jadi ada orang memang dikasih karunia untuk mengajar, ada orang dikasih karunia yang berbeda-beda, tetapi satu roh, ya. Selalu ada pelajaran baru untuk dipelajari dan ujian baru yang harus dihadapi, sehingga kita berusaha untuk tumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengetahuan juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. 2 Petrus 3 ayat 18. Jadi kalau misalnya saya sharing pengkhotbah di sini, sebenarnya ngajarin kalian itu bukannya saya, saudara. Yang ngajarin kalian itu adalah firman Tuhan. Jadi kita jangan selalu ngomong, pendeta-pendeta itu hebat ya. Jangan ngomong gitu. Kemarin Eko waktu WA saya mengobrol sama saya senang karena dia berkata demikian. Pengkhotbah ternyata bagus ya. Nah, itu berarti kecintaan dia terhadap firman Tuhan itu udah muncul. Ya, dia nggak bilang yang ngajar pintar, yang ngajar pun itu karena ada karunia khusus yang diberikan oleh Roh Kudus. Bukannya dia pintar, kalau nggak ada Roh Kudus itu nggak ada ya sama aja orang yang nggak bisa apa-apa gitu. Yang hebat itu adalah inspirasi Alkitab oleh Roh Kudus. Nah, nanti ada nih ya. Jadi ini guru yang terinspirasi. Jadi kalau Salomo tidak terinspirasi oleh Roh Kudus, dia pun tidak mungkin bisa menulis firman ini. Ya, jadi pengkhotbah mengklaim bahwa firman-Nya terinspirasi, diberikan oleh Tuhan Yesus, gembala yang agung. Inspirasi adalah mujizat khusus pelayanan Roh Kudus yang memungkinkan orang-orang pilihan Allah untuk menulis firman Allah sebagaimana Allah menginginkannya ditulis lengkap tanpa kesalahan. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17, 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Nah, di sini ayat 12 ada bilang gini, yang tadi bilang itu ya. Lagi pula anakku, waspadalah, membuat banyak buku tak akan ada akhirnya dan banyak belajar melelahkan badan. Jadi maksudnya gini saudara, pada ayat 12 tampaknya menjadi pandangan negatif tentang belajar. Tetapi seperti itu tidak terjadi. Pernyataan itu merupakan peringatan bahwa bagi siswa untuk tidak melampaui apa yang telah ditulis Allah dalam firman-Nya. Memang ada banyak buku, dan mempelajarinya bisa menjadi tugas yang melelahkan. Tapi jangan izinkan buku manusia untuk merampok firman Tuhan. Jangan menguji kebenaran Tuhan oleh banyak buku yang ditulis oleh manusia. Menguji buku manusia haruslah dengan kebenaran firman Tuhan. Saya kasih contoh, saudara. Ada satu gereja, entah di mana, ya. Dia, pendeta gembalanya berkhotbah, saudara. Menggunakan kesaksian orang, ya, yang udah turun naik neraka surga katanya. Jadi orang itu turun naik neraka surga dikasih penglihatan. Dia khotbah pakai kesaksian orang yang nulis buku itu, saudara. Dia bukan lewat firman Tuhan. Nah, itu salah. Karena apa yang orang itu apa orang itu omongkan belum tentu benar, tidak ada saksi. Bahkan Yesus yang benar aja perlu murid-muridnya menjadi saksi dia untuk berkata, ya, bahwa aku telah melihat dia mati, dikuburkan dan telah bangkit lagi. Harus ada saksi, saudara. Saksi siapa? Murid-murid Yesus. Apalagi orang yang hanya bilang saya dapat mimpi, saya naik ke surga, saya turun ke neraka, dan saya lihat di neraka ada begini. Wah, itu udah ngaco, saudara. Yang kayak begitu, saudara, kalau lihat, lari, saudara. Itu bukan firman Tuhan. Banyak buku. Dan bukunya itu biasanya number one top seller, saudara. Jangan cari buku yang number one top seller. Cari buku kuno sebelum abad 16, saudara. Itu kan baca. Ya. Nah, ya. Hidup adalah sekolah, dan kita harus merendahkan diri dan belajar semua yang kita bisa. Ya kan? Oh, ini tadi saya sudah. Buku pelajaran kita adalah Alkitab, Roh Kudus adalah guru kita. Nggak apa-apa, kita ulangi lagi aja lah. Memang udah itu ya.
Roh dapat menggunakan guru manusia berbakat untuk menginstruksikan kita, tetapi dia rindu untuk mengajarkan kita secara pribadi dari firman-Nya. Nanti kalau kalian udah baca firman Tuhan, udah ngejeblak, nanti Anda akan bisa merasakan Roh itu ngajarin Anda tiap hari. Ya, selalu ada pelajaran baru untuk dipelajari dan ujian baru hadapi, sehingga kita berusaha untuk tumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengetahuan tentang juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Oke, ini adalah yang terakhir dari pengkhotbah. Akhir kata, dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Ini adalah kata penutup dari pengkhotbah. Ya, akhir kata, 3 kewajiban manusia, saudara, dalam hidup ini. Ini Salomo yang khotbahkan. Pertama adalah takutlah akan Tuhan. Kitab pengkhotbah berakhir di mana kitab Amsal dimulai, Amsal 1 ayat 7, dengan peringatan bagi kita untuk takut kepada Tuhan. Ya, ketakutan akan Tuhan atau takut akan Tuhan adalah sikap penghormatan dan kekaguman yang ditunjukkan umatnya kepadanya. Wah, seperti Eko ngomong, wah kok pengkhotbah itu bagus ya. Ya, itu adalah sikap penghormatan kepada dia, ya kan? Karena mereka bisa memberikan kasih kepadanya dan menghormati kuasanya dan kebesarannya. Orang yang takut kepada Tuhan akan, ingat ya, ciri-ciri orang yang takut kepada Tuhan akan memperhatikan firman-Nya dan mematuhinya. Dia tidak akan mencobai Tuhan dengan sengaja tidak mematuhi atau dengan bermain dosa. Rasa takut yang tidak kudus membuat orang lari dari Tuhan. Seperti Adam, saudara. Dia takut karena dia telanjang. Akhirnya dia ngumpet. Tetapi rasa takut yang kudus membawa lutut mereka dalam penyerahan kasih mereka kepada Allah. Jadi kewajiban manusia pertama adalah takutlah akan Tuhan. Maksudnya kita harus respect sama firman-Nya. Jangan pelintir-pelintir firman-Nya. Apalagi mengajarkan kepada orang lain yang nggak benar. Oke? Kewajiban kedua adalah berpeganglah pada perintah-perintahnya. Jadi Allah menciptakan kehidupan dan mengetahui bagaimana kesalahannya. Dia menulis manual instruksi dan bijaksanalah bagi orang yang membaca dan mematuhinya. Ketika kita merasa hidup kita gagal, baca lagi firman Tuhan, baca lagi instruksinya. Orang percaya yang berdedikasi akan ingin menghabiskan waktu sehari-hari dalam Alkitab, mengenal Bapa dengan lebih baik dan menemukan Yesus Kristus di dalamnya. Takut akan Tuhan adalah awal pengetahuan, tetapi orang bodoh membenci hikmat dan instruksi. Jadi kalian itu adalah orang yang bijak, saudara, karena Anda suka, paling nggak Anda suka dengan firman Tuhan yang merupakan awal dari pengetahuan. Berbahagialah Anda. Ya. Yaitu kewajiban manusia yang terakhir adalah mempersiapkan untuk menyongsong penghakiman akhir, ayat 14. Allah akan menghakimi orang-orang saleh dan orang-orang yang berbuat jahat. Manusia mungkin tampak lolos dari dosa, tetapi dosa-dosa mereka pada akhirnya akan diekspos dan nilai dengan adil, dengan benar. Mereka yang belum mempercayai Tuhan Yesus Kristus akan ditakdirkan mati selamanya. Ini udah pakem, saudara. Ya, jangan dipelintir-pelintir. Orang bilang enggak apa-apa lah masih itu. Jangan. Kalian harus firm gitu ya. Kamu nggak percaya Tuhan Yesus dalam agama Kristen, orang ikut Yesus akan mati selamanya. Kekekalan hukuman adalah pemikiran yang menghancurkan hati. Ini adalah kata seorang Puritan, Charles Spurgeon. Tuhan lambat marah, ya, ingat ya, Tuhan memberikan kita waktu masanya. Tetapi ketika dia marah, dia akan melawan mereka yang akhirnya menolak Yesus Kristus. Dia akan mengeluarkan semua kemahakuasaannya untuk menghancurkan musuhnya. Jangan terlambat. Karena itu ingatlah penciptamu pada saat mudamu. Oke, saya tutup dengan 2 kesimpulan. Kesimpulan pertama, 6 kali dalam pengkhotbah Salomo mengatakan kepada kita untuk menikmati hidup selama kita bisa. Tetapi dia tidak menyarankan kita untuk menikmati dosa. Jika Anda mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda, maka dosa-dosa Anda telah dipakukan di salib. Dan oleh karena itu, sekarang tidak ada penghukuman kepada mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Anda harus iman kepada ini, saudara. Ya,
Roma 8 ayat 1 dan lihat juga Yohanes 5 ayat 24. Tetapi, saudara, jika Anda mati karena tidak pernah mempercayai Kristus, Anda akan menghadapi penghakiman di tatanya dan hilang selamanya. Oke? Kalau misalnya kita kembali ke pengkhotbah pertama untuk menjawab ini, apakah kehidupan ini layak untuk dijalani? Jawabannya adalah ya. Jika Anda benar-benar hidup melalui iman kepada Yesus Kristus. Saya berikan ayat terakhir, pasal 1 Yohanes 5 ayat 12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup, kehidupan. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Demikianlah firman Tuhan dan akhir dari eksegesis kitab pengkhotbah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita doa penutup.